Suatu hari, Abul Hasan pergi ke Baitul Haram. Ketika ia melakukan tawaf, ia melihat wanita yang sangat cantik. Hingga ia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat wanita cantik ini." Dan ia bertanya-tanya, apakah wanita itu tidak pernah merasakan kesedihan di dalam hatinya. Hingga wanita itu mendengar perkataan Abul Hasan. Ia mengatakan, "Apa maksudmu, wahai saudaraku? Demi Allah, sesungguhnya hatiku ini terbelenggu dengan keadaan yang sangat sedih. Tetapi tak ada satu orang pun yang mau peduli dengan kesedihanku ini." Lalu Abul Hasan bertanya, "Apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh dirimu?" Lalu ia menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh dirinya. "Dahulu aku memiliki 4 anak. Anak pertamaku itu telah menikah. Anak kedua dan anak ketigaku itu telah bisa bermain sendiri, dan anak terakhirku itu masih dalam susuan. Ketika anak keduaku itu melihat ayahnya memotong hewan kurban pada perayaan Idul Adha, ia kembali ke rumah dan mengatakan kepada adiknya, 'Adik, maukah engkau aku perlihatkan bagaimana ayah memotong hewan kurban?' Lalu adiknya itu mengatakan, 'Iya, aku mau.' Lalu anak kedua itu mempraktekkan kepada adiknya bagaimana ayah memotong hewan kurban, sehingga ia memotong leher adiknya. Ketika itu bercucuranlah darah dan ia merasa ketakutan. Ketika ia merasa ketakutan, ia pergi lari ke gunung. Dan ketika ayahnya mencari, ternyata ia ditemukan telah tewas dimakan hewan buas. Ketika ayahnya mencari, ternyata ayahnya pun meninggal dalam keadaan kehausan. Akhirnya ibunya pun pergi mencari ayah dan anaknya tersebut dengan meninggalkan anak yang paling kecil atau yang paling bungsu itu di rumah. Namun ia lupa mematikan api ketika ia telah mendidihkan air panas, sehingga ketika anak terkecilnya itu ditinggalkan, ia merangkak menuju air panas tersebut dan melepuhlah badannya sehingga ia meninggal dunia. Nah, ketika berita ini terdengar oleh anak pertama aku, kata wanita tersebut, anak wanitaku itu yang paling pertama terkejut hingga ia terjatuh dan meninggal. Kini aku tinggal sebatang kara, tak ada orang yang mau mengetahui bagaimana kesedihanku." Abul Hasan tertegun dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa kuat dalam menghadapi cobaan seperti ini?" Lalu ia mengatakan, "Tak seorang pun yang dapat membedakan antara sabar dan mengeluh, melainkan ia menemukan keduanya dan menemukan jalan yang berbeda. Adapun sabar dengan memperbaikinya, maka hal itu baik akibatnya dan terpuji pula akhlaknya. Adapun mengeluh, maka ia tidak akan mendapatkan ganti atau bahkan hanya sia-sia belaka. Aku bersabar karena aku yakin bahwa Allah akan mengganti kebahagiaanku ini di akhirat kelak." Halo semuanya, welcome back to my channel. Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, berarti kalian udah berada di segmen Alur Pikir. Tapi kali ini kalian bakalan berada di segmen yang berbeda, yaitu segmen Ngoring, ngobrol ringan tanpa keberatan. Jadi sesuai judul, kali ini kita bakalan sharing opini lah ya mengenai kebahagiaan itu sendiri. Sebelumnya udah ada cerita pengantar yang menurut aku wanita itu sangat luar biasa kesabarannya dan bagaimana ia bisa menerima keadaannya dengan lapang dada. Dengan hal itu dia mempercayai bahwa akan ada kebahagiaan setelah itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bahagia itu menurut kalian sendiri? Lopez dan Sindar pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah emosi positif yang sifatnya subjektif yang bisa dimaknai oleh masing-masing orang. Dan Jacques ia mengatakan semua orang ingin bahagia, tapi untuk mencapai kebahagiaan itu kita memerlukan effort. Dan kita harus mengetahui apa itu kebahagiaan. Menurut Brown and Company pada tahun 2006, bahagia itu adalah kepuasan atau kemajuan puncak, a deep sense of flourishing, yang lahir dari kematangan jiwa, bukan sekedar pleasure atau mood, tetapi an optimal state of being. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa kebahagiaan itu happiness is when what you think, what you say, what you do are in harmony. Layaknya aktivitas hormon serotonin, endorfin, dan dopamin. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada kebaikan atau keutamaan jiwa seperti ilmu, hikmah, ifah.
Yang kedua ada kebaikan dan keutamaan tubuh, seperti keadaan sehat, keindahan. Dan yang ketiga itu adalah keutamaan dan kemuliaan yang datang dari luar, seperti keluarga, harta, derajat, kemuliaan. Yang keempat, kebaikan dan keutamaan taufik, seperti hidayah Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mendefinisikan bagaimana bahagia itu sendiri. Tapi bagaimana bahagia itu menurut diri kalian sendiri? Apakah ketika kita memiliki rumah yang besar, memiliki banyak mobil, memiliki banyak uang, memiliki apapun yang kita inginkan? Ya, pendapat itu tidak salah. Banyak orang yang menginginkan untuk menjadi kaya agar bisa membantu orang lain, dan itulah bentuk kebahagiaan yang ia terima. Tetapi jika konsep seperti itu merupakan konsep yang mutlak, pertanyaannya adalah apakah orang miskin akan merasakan bahagia? Ya udah, supaya nggak bingung kita langsung aja bahas, dan ini berdasarkan sebuah jurnal yang aku baca karena aku cukup setuju dengan pendapat yang ia sampaikan. Yang pertama, jika keadaan dan jiwa seseorang itu menyatu. Kalau hanya berdasarkan statement itu agak sulit untuk dipahami, tapi aku bakalan memberikan sebuah contoh. Aku sangat suka roti ini enak banget. Sumpah ini enak banget. Coba aja aku makan pizza. Pizza pasti enak. Ya udah deh, adanya ini doang. Tapi kan pizza enak. Nah, dari kedua video tersebut kita dapat melihat bahwa aku tidak menikmati roti itu pada video yang kedua. Padahal kalau aku mencoba untuk menikmati apa yang ada di hadapanku, bukan memikirkan apa yang tidak ada di hadapanku, itu bakalan lebih menyenangkan. Dan apa yang aku makan itu bakalan terasa nikmat. Yang kedua, kebahagiaan itu merupakan urusan kejiwaan. Misalnya seorang petani yang diantarkan makanan oleh keluarganya dan ia makan di tengah-tengah sawah dengan keadaan yang sederhana. Tetapi ia merasakan kebahagiaan dan merasa nyaman karena ia bersyukur dengan apa yang telah ia miliki. Jika kita tidak mencoba untuk bersyukur dan senang terhadap apa yang ada di hadapan, maka kita tidak dapat merasakan nikmat tersebut. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah istilah yang mengatakan nikmatin aja prosesnya. Ya, ternyata capeknya kita, lelahnya kita, marahnya kita, sedihnya kita, apapun perjuangan kita itu ada titik nikmat dan bahagianya. Tergantung kita ingin merasakan kebahagiaan itu atau tidak. Terkadang yang membuat kita tidak bahagia itu adalah kita memikirkan apa yang belum tentu menjadi milik kita. Itu bisa aja menjadi motivasi, tapi jangan sampai lupa untuk menikmati fase kamu pada saat ini. Kemudian yang ketiga, bahagia itu diukur dari problem, bukan prestasi. Jadi misalnya kita melihat di TV, wah artis itu hidupnya enak banget ya, kayak syuting, ketawa-tawa, terus dibayar dengan bayaran yang sangat mahal. Atau misalnya kamu lagi suka-sukanya sama PNS, kamu melihat bahwa wah jadi PNS itu enak ya, setiap bulan gajinya itu udah terjamin, jadi kayak nggak perlu memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Atau bahkan kamu berpikir bahwa enak menjadi pengusaha karena ia memiliki potensi untuk memiliki banyak uang banget gitu kan. Tetapi ingatlah bahwa semua orang, mau apapun ia prestasinya, apapun pencapaiannya, apapun derajatnya, semua orang itu pasti memiliki masalah. Dan kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari bagaimana kayanya ia, bagaimana mudahnya ia mendapatkan uang, tetapi bagaimana ia bisa mengatasi dan meminimalisir permasalahan tersebut. Karena kalau kita hanya mengukur orang dari kekayaannya saja, faktanya adalah orang yang banyak bunuh diri itu dari negara maju, bukan dari negara berkembang. Yang keempat, bahagia itu ketika keinginan kita tercapai. Ya of course, pasti kalau keinginan kita tercapai kita bakalan merasakan bahagia. Tetapi ada hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita, yaitu ketika kita sudah memiliki barang tersebut atau orang atau apapun itu, apakah kita tetap merasa bahagia ketika kita sudah memilikinya? Permisalannya ada lelaki yang mengejar-ngejar wanita untuk menjadi istrinya karena sesuatu itu sebelum dimiliki terlihat indah, tetapi sudah dimiliki terasa biasa saja. Yang kelima, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini ada dimensi dari agama dan sosial.
Kalau dari agama misalnya, orang-orang tidak akan bahagia ketika ia melanggar larangan dari agama tersebut. Misalnya di dalam agama Islam dilarang untuk bermabuk-mabuk, tetapi ia bermabuk-mabukan. Nah, ia akan merasakan bahagia tapi hanya sangat-sangatlah sementara. Di balik itu ia akan merasakan dampak dari alkohol itu terhadap dirinya atau bahkan orang lain. Yang keenam, ukuran bahagia itu dari sisi pelaku, bukan pengamat. Ya, tentu saja kita harus bahagia dari diri kita sendiri, bukan dari pandangan orang lain. Bukan penilaian orang lain yang menilai orang ini bahagia, orang ini enggak. Itu sama sekali enggak penting, karena yang menjalani hidup itu adalah kita. Kita yang menentukan kita saat ini bahagia atau tidak, senang atau tidak. Itu hanya kita yang menentukan, hanya kita yang tahu, bukan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah berpikir positif. Ya, aku setuju banget bahwa berpikir positif itu merupakan hal yang dapat membuat kita bahagia. Karena ketika kita memikirkan hal-hal negatif yang terkadang itu belum tentu terjadi pada diri kita, atau kita merasa takut terhadap hal tersebut, bukankah itu akan menghambat perkembangan yang ada pada diri kita? So, tetaplah berpikir positif. Ya, kira-kira segitulah sharingan aku tentang bahagia. Ya di segmennya ini ngobrol ringan tanpa ngerasa keberatan, tapi aku ngerasa tegang banget kali ini. Gak tahu kenapa, aku lebih suka ngomong secara langsung daripada di depan kamera, karena ngomong di depan kamera tuh ngerasa lebih tegang guys daripada ngomong langsung. Ya udah, bye bye, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk komen bagaimana menurut kalian kebahagiaan itu. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.